Dalam perdebatan kali ini adalah pelaksanaan PJJ pasca pandemi. Di sini saya selaku pembicara pertama dari tim kontra akan menjelaskan mengapa saya dan rekan tim saya menolak adanya pelaksanaan PJJ pasca pandemi. Poin yang pertama, saya akan membandingkan sistem sekolah lama atau langsung dan sistem sekolah baru atau daring. Perbandingan yang pertama, sekolah tatap muka ketika guru sedang menjelaskan suatu materi akan lebih mudah dimengerti oleh siswanya. Namun, sekolah online, pelajaran lebih sulit dipahami karena hanya berpaku pada sebuah gawai. Kemudian perbandingan yang kedua, ketika ada materi yang dirasa kurang paham, dapat berdiskusi dengan teman. Namun, saat sekolah online, komunikasi bermain atau belajar dengan teman menjadi sangat terbatas. Kesimpulan dari perbandingan di atas adalah, sekolah tatap muka dinilai lebih menunjukkan tujuan belajar dan sekolah yang sebenarnya, yaitu bukan hanya sekedar mengerjakan tugas atau sekedar mengisi absen. Poin yang kedua, saya akan memperjelas lagi bukti bahwa pembelajaran daring kurang efektif dibandingkan dengan sekolah tatap muka. Bukti yang pertama, komunikasi dan interaksi lebih sulit. Karena mau secanggih apapun media belajar yang telah ada sampai saat ini, sebuah kesalahan teknis sangat rentan terjadi. Contohnya server error, koneksi error, dan masih banyak yang lain-lain. Hasilnya, guru atau pelajar mengalami penurunan performa dalam kegiatan belajar mengajar. Bukti yang kedua, kesehatan fisik bermasalah. Masalah yang utama adalah seperti yang kita ketahui, saat sekolah daring dilakukan 24 jam per minggu, yang mana 95% media belajar ada di gawai. Dampak dari memakai HP terlalu lama yaitu dapat menyebabkan kesehatan mata berkurang, atau yang biasa disebut radiasi. Otak cepat lelah, stamina tubuh terganggu, sehingga imunitas siswa menjadi terganggu. Dewan juri, kebanyakan guru-guru itu usianya sudah di atas 40 tahun. Artinya, banyak dari mereka yang masih gaptek. Dan akhirnya, usahanya untuk mengajar tidak lagi maksimal seperti sebelum pandemi. Salah satu contohnya, guru tidak melihat siswanya benar-benar mengikuti kelasnya atau tidak, dikarenakan minimnya ilmu tentang teknologi ini. Hal lain yang ingin saya sampaikan adalah, ketika menjadi seorang guru, mereka tidak hanya ingin semata-mata mengajarkan materi kepada muridnya, tetapi juga ingin mengajarkan siswanya untuk memiliki karakter yang kelak berguna untuk dirinya dan orang lain. Dalam hal ini, saya tidak ingin hanya berfokus pada siswanya saja, melainkan memperhatikan para guru juga. Di sini saya mengambil contoh, si guru yang telah berusia berkepala 4 hanya tinggal dengan suaminya. Tentunya, beliau sangat memerlukan rangkulan dari keluarga sekolah, baik itu dari teman rekan kerjanya, siswa, dan anggota sekolah yang lain. Solusi untuk meyakinkan bahwa harusnya sekolah kembali lagi ke sistem sekolah tatap muka atau langsung adalah, yang pertama, memberikan sosialisasi ke seluruh anggota sekolah untuk mentaati protokol kesehatan. Yang kedua, menjalankan sosialisasi tersebut dengan baik dan benar. Yang ketiga, sekolah memfasilitasi alat pelindung diri, baik itu berupa face shield, masker, hand sanitizer, vitamin, dan melakukan senam pagi. Pendidikan jarak jauh pasca pandemi hanya akan membahayakan dan merugikan masyarakat, terutama masyarakat kalangan menengah bawah dan masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman seperti pegunungan ataupun hutan. Mengapa? Karena pertama, PJJ itu lebih mahal. Masyarakat dituntut untuk memiliki fasilitas seperti gawai, wifi, ataupun kuota yang tentunya tidak dimiliki oleh semua siswa. Karena tidak dimiliki oleh semua siswa, maka akan terjadi kesenjangan belajar antar siswa. Kemudian ketika kita belajar di rumah saja, kita dituntut untuk tetap membayar uang sekolah yang harganya tidaklah murah, dan harga itu sama seperti ketika kita belajar secara tatap muka langsung. Kemudian infrastruktur dan akses teknologi pun belum merata, terutama di daerah pelosok. Pengajar pun masih sangat minim. Pengajar saja masih sangat minim, apalagi pengajar yang mampu menguasai teknologi dengan baik. Mungkin pemerintah akan memberikan bantuan alokasi dana pada masyarakat. Namun, bantuan tersebut tidaklah efektif karena belum menjangkau seluruh siswa dan mahasiswa yang ada di Indonesia. Bahkan kerap kali bantuan tersebut dikorupsi dan tidaklah tepat sasaran. Dan yang kedua, orang tua tidak mampu membimbing anaknya selama anaknya belajar di rumah. Kita lihat dulu dari orang tua yang kaya, orang tua yang memiliki pendapatan yang tinggi, mereka sibuk bekerja. Mungkin mereka dapat mendaftarkan anaknya ke dalam bimbingan belajar, namun bagaimana dengan mental si anak? Si anak tidak memiliki teman bicara, teman sebaya untuk diajak berinteraksi, sehingga anak ini tumbuh menjadi anak yang depresi, individualis, dan egois. Kemudian sementara orang tua yang miskin, mereka minim pengetahuan. Bahkan dari mereka ada yang sampai sekarang belum mengerti bagaimana caranya mengikuti pertemuan online via Zoom meeting ataupun Google Meet. Ketika anaknya bertanya suatu materi pun mereka tidak akan mengerti.
Maka dari itu, mereka sangat berharap jika anaknya mendapatkan pendidikan formal di sekolah, diajari oleh sang profesional yaitu si guru, supaya si anak ini dapat tumbuh menjadi anak yang cerdas, sukses, serta dapat mengubah nasib keluarga tersebut. Dan yang ketiga, PJJ ini meningkatkan ancaman putus sekolah karena PJJ berpotensi memberi anak peran ganda. Anak dituntut untuk menjadi siswa yang mengerjakan tugas-tugas menumpuk dari sekolah, namun si anak ini juga dituntut untuk menjadi anak yang membantu orang tuanya seperti membantu mengurus rumah. Pandemi usai bukan berarti keadaan kembali normal dengan cepat. Perekonomian tidaklah membaik. Ada masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja sehingga mereka harus menganggur, dan ketika mereka menganggur, kemudian mereka melihat anaknya tidak mendapatkan pengajaran optimal dari sekolah, sementara mereka harus membayar biaya kuota, buku ataupun seragam, persepsi mereka terhadap sekolah akan berubah. Mereka akan mulai berpikir lebih baik anaknya bekerja dibandingkan sekolah, karena jika bekerja, mereka itu akan menyelamatkan keluarga mereka karena mereka memiliki uang yang cukup untuk makan. Karena itu, PJJ mungkin pilihan terbaik di masa pandemi karena melindungi kita dari COVID-19. Namun PJJ bukanlah pilihan terbaik di masa pasca pandemi karena hanya akan menimbulkan kerugian. Seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama dan kedua saya, bahwa kami menyatakan menolak adanya pembelajaran jarak jauh pasca pandemi. Mengapa? Karena pembelajaran jarak jauh dinilai tidak efektif. Maksud dari tidak efektif dikarenakan sulitnya akses bagi para pelajar dan tenaga pelajar, sehingga hasil yang dari pembelajaran dinilai tidak maksimal. Kesulitan akses ini meliputi kesulitannya sinyal, mahalnya biaya operasional, ataupun alat atau media yang sulit untuk didapatkan. Selanjutnya, PJJ ini juga sangat mengkhawatirkan terhadap kesehatan mental ataupun fisik dari siswa maupun tenaga pengajarnya. Karena kesulitan akses dan masalah lainnya yang disebabkan oleh PJJ ini tidak jarang pula yang berdampak terhadap kesehatan mental siswa ataupun pengajarnya, sehingga nantinya juga berpengaruh terhadap kesehatan fisik dari siswa ataupun tenaga pengajar tersebut, sehingga sangat mengkhawatirkan. Terlepas dari itu semua, PJJ juga dinilai sangat merugikan masyarakat, khususnya orang tua, baik dari kalangan atas, menengah, ataupun bawah. Bagi orang tua menengah atas, biasanya orang tua seperti ini tidak memiliki banyak waktu, sehingga tidak memiliki waktu untuk mengurus anaknya ataupun mengajari anaknya, sehingga anaknya dinilai sangat terbengkalai. Apalagi orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, selain dinilai sangat merugikan, hal ini juga sangat termasuk terhadap pemborosan. Lalu ada pula orang tua yang kewalahan menangani anaknya yang terus bertanya seputar materi yang tidak ia mengerti dikarenakan keterbatasannya pengetahuan serta media belajar yang sangat sulit. Dan tidak semua orang tua dapat mengajarkan moral yang baik dan tata krama yang baik, sehingga dibentuklah sekolah di mana anak-anak dapat belajar tata krama yang baik dan menjadi insan yang pintar serta menjadi manusia yang berbudi pekerti baik. Lalu mari kita tanyakan, bagaimana sekolah dapat menjalankan tugasnya untuk menciptakan manusia yang pintar dan berbudi pekerti baik jika guru dan murid terpisah antar jarak dan waktu. Bagaimana seorang guru dapat membentuk moral anak, membentuk karakter anak ketika guru tersebut tidak dapat melihat anaknya atau berinteraksi langsung terhadap anak didiknya? Pastinya sangat sulit dan sangat di luar akal. Lalu juga secara general Indonesia dinilai belum siap secara teknologi untuk menjalankan pembelajaran jarak jauh ini. Seperti alokasi bantuan pembelajaran yang belum merata ke wilayah-wilayah terpencil, itu juga menjadi penghambat dan menjadi kerugian dilaksanakannya pembelajaran jarak jauh pasca pandemi. Maka dari itu kami tim oposisi menyatakan dengan bangga menolak adanya pembelajaran jarak jauh pasca pandemi.